sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid Darul Ihsan, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah di rumah Allah ini kita sama-sama memujinya dengan lafaz, sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan nikmat Allah bisa kita hadir di rumah Allah ini. Dengan nikmat Allah bisa kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh dan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi yang berbahagia ini, di subuh yang barokah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca itu akan menjadi wasilah, menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang istimewa karena kita berada sudah pada hari yang ke-17. Hari yang ke-17 di syahri Ramadan, yaitu di bulan Ramadan, yang oleh sebagian kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia, bahwa di malam 17 itu ada yang dinamakan dengan nuzulul Quran, yaitu memperingati nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Nah, kenapa banyak kaum muslimin memperingati nuzulul Quran di tanggal 17? Karena berdasarkan Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an. Jadi pada hari itu adalah bertemu dua pasukan, yaitu maksudnya adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Kapan turunnya Al-Quran itu? Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Turunnya di bulan Ramadan itu tanggal berapa?
Tanggal berapa turunnya Al-Quran itu? Ibnu Abbas, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dalam jumlatan wahidah, dalam jumlah secara keseluruhan, turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Al-Quran ini di Lauhil Mahfuz, di sana di atas. Kemudian dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Langit pertama. Misalnya Bapak Ibu misalnya keluar dari masjid, melihat itu ada langit berwarna biru, itu namanya Sama'id Dunia, itu langit dunia, itu langit pertama. Disitulah diturunkan Al-Quran itu secara keseluruhan. Disinilah berlaku ayat itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar dalam jumlah keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Trak, sebungkul 30 juz. Kemudian dari langit yang pertama turun ke bumi ini baru perbedaan pendapat ulama. Tanggal berapa turunnya? Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20. Dan turunnya Al-Quran dari langit pertama ke bumi dengan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, sesuai dengan keperluan persoalan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumhur ulama, kesepakatan para ulama bahwa turunnya Al-Quran itu, yaitu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya itu di Gua Hira. Itulah yang pertama turun dan terjadi di 17 Ramadan. Ini adalah menurut pendapat ulama. Makanya ada yang memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17. Nah, itulah sebabnya ada peringatan nuzul Quran. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itulah kajian kita subuh ini tidak banyak, akan tetapi keistimewaan, keutamaan, kelebihan daripada Al-Quran. Itulah yang kita bahas pada subuh ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang keistimewaan Al-Quran bisa termotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Karena banyak di antara kita Bapak Ibu yang tidak sempat belajar Al-Quran, luwih ndik mantau ngaji. Banyak yang belum bisa ngaji. Bagaimana sih Pak Ustadz? Jadi kalau tidak bisa ngaji, apa dapat pahala apa enggak? Nah, apa diterima sholat kita apa enggak? Nah, jadi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf nih, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyi amsalha, dan yang satu kebaikan itu dibalas jadi 30 kebaikan. Apa katanya baginda Nabi? La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, jadi 3 huruf. Misalnya Bapak Ibu mengatakan alif lam mim. Nah, pira huruf no? Berapa huruf? 3 huruf. Jadi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, sudah 30 kebaikan diberikan oleh Allah SWT. Satu huruf satu kebaikan dibalas menjadi 10, maka yang alif lam mim itu 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Apalagi kita baca Al-Quran sampai berjus-jus semalam. Nah, ia pun dengan tinduk malam sin baca Quran di bulan Ramadan. Nah, tidak tidur-tidur. Karena di dalam hadis yang sahih, nanti puasa sama Al-Quran ini minta sama Allah untuk memberikan syafaat.
Siapa saja yang baca Al-Quran, siapa saja yang tidak tidur di malam hari itu untuk membaca Al-Quran. Makanya di dalam hadis yang sahih, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa kemudian Al-Quran akan memberikan syafaat untuk hamba Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian wa yaqulus siyam, puasa ini akan berkata di depan Allah, di hadapan Allah, Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Jadi aku yang mencegah dia dari makan, kemudian mengekang hawa nafsunya, akulah yang mencegahnya ya Allah. Oleh sebab itulah fasyafi'ni fihi, berikanlah aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Berikanlah aku supaya bisa mensyafaati orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa yaqulul Qur'an, berkata lagi Al-Quran itu di hadapan Allah, hai Rabbi, hai Tuhanku, mana'tuhun nauma bil-lail, saya yang mencegah dia tidur di malam hari. Oleh sebab itulah ya Allah, fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku supaya bisa memberikan syafaat kepada hamba Allah yang membaca Al-Quran. Maka apa jawabannya? Fayashfa'ani, maka keduanya itu, puasa dengan Al-Quran, memberikan syafaat kepada orang yang sering membaca Al-Quran. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa baca Quran? Misalnya dia sudah belajar sampai toak belajar, tetapi tidak bisa sama sekali, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dalam hadis disebutkan wahiya wahwa yatata'u sya'akul lahu ajran. Jadi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, belajar dia setengah mati, dia belajar tidak bisa, dia membenarkan hurufnya tidak bisa, keras lidahnya, tetapi dia sudah berusaha, dia diberikan pahala 2, lahu ajrani. Kalau dia tidak belajar, tidak mau belajar, tidak dapat pahala. Tapi dia ini berusaha, dia belajar, tetapi tidak bisa, maka dia itu walaupun terbata-bata membaca Al-Quran, dia bisa mendapatkan 2 pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Misalnya salah, dia salah bunyinya, dia bunyikan huruf, dikasih benar, tidak bisa sama sekali. Ya, jadi keras ya. Begini bacaannya, tidak bisa sama sekali, masih aja. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, misalnya, masih aja dia bilang subin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, ini yang benar, qul a'udzu birabbin nas, masih aja dia, sampai berapa kali dia baca, diajarkan tetapi tidak bisa. Itu sudah berusaha dia, maka dia mendapatkan 2 pahala. Itulah hebatnya itu. Jadi asalkan dia mau belajar, tetapi dia tidak bisa. Jadi kalau ibu-ibu sudah tua, belajar tidak bisa-bisa, ada solusinya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari, beliau menyebutkan bahwa lamun dengan tahu baca Quran, tidak bisa baca Quran, cukup Al-Ikhlas saja 3 kali. Man qara'a surat Al-Ikhlas salasa marrat faqara Al-Qur'anu ajma'un. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran sebungkul. Nah, seolah-olah dia membaca Al-Quran semuanya. Makanya kalau sebelum tidur, ajaran baginda Nabi, setiap berbaring mau tidur itu baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditiup telapak tangannya. Ini di dalam tafsir Sawini. Nah, jadi dibaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditiup telapak tangannya. Baru diusap dari kepalanya terus ke badannya yang mampu dia usap ketika dia berbaring tidur. Inilah yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin insyaallah makan Allah SWT. Jadi keistimewaan keutamaan Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi oleh sebab itulah saya sedikit menceritakan di dalam kitab ini ada sebuah kisah, kisah yang menarik yang bisa termotivasi untuk kita membaca Al-Quran
dan kisah ini adalah merupakan keistimewaan daripada Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Imam Al-Qurtubi, disyarah oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa Imam Hasan Al-Basri, ini Imam Hasan Al-Basri ini adalah ulama tabi'in yang hidup di zaman sahabat, pernah hidup dengan sahabat. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini Hasan saja sebenar namanya, tetapi Al-Basri ini karena berasal dari Basrah, makanya dikasih nama Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Kalau dia berasal dari Madinah, Al-Madani. Kalau dia berasal dari Makkah, Al-Makki. Kalau dia berasal dari Jawa, Al-Jawi. Kalau dia berasal dari Sumbawa, As-Sumbawi. Kalau dia berasal dari misalnya Banten, Al-Bantani. Nah, gitu disebut dia nama negaranya kalau dia ulama-ulama itu. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini bercerita di jamaahnya, di depan majelisnya, di depan jamaahnya. Jamaahku semua, saya ingin menceritakan annam ra'atan, ada seorang wanita kanat tu'azibu fi qabriha, ada seorang wanita yang disiksa di dalam kuburnya. Nah, ini ibu ya. Jadi ini kisah ini khusus yang dibuka dalam kitab ini adalah seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang disiksa fi qabriha, di dalam kuburnya. Wa kullun nasi yaruna dzalika fil manam. Semua banyak manusia yang memimpikan seorang wanita yang disiksa di alam kuburnya itu. Kemudian summa ru'yat ba'da dzalik wa hiya fin na'im. Kemudian setelah itu dimimpikan lagi bahwa si perempuan ini mendapat nikmat kubur. Wah, tersiksa, setelah disiksa kok dapat nikmat lagi di alam barzah itu. Kemudian karena penasaran ditanya dia. Waqila laha ma sababu zalika? Apa sebabnya engkau mendapat nikmat kubur? Apa sebabnya engkau mendapat kesenangan di alam barzah itu? Nah, kemudian faqalat, perempuan ini menjawab, marra bina rajulun, ada seorang laki-laki yang soleh, katanya. Ada seorang laki-laki yang soleh yang berjalan, yang melewati kuburan kami. Lewat di kuburan kami itu, kemudian faqara al-fatihata, kemudian dia baca surat Al-Fatihah, dia baca ini. Lewat seorang laki yang soleh di kuburan itu, kemudian sempat dia baca surat Al-Fatihah. Mari saya bacakan Fatihah untuk ahli kubur ini, katanya. Dia bacakan surat Al-Fatihah itu sampai waladhdallin, kemudian baca selawat wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia baca selawat wa ahda zalika lana fi wa ahda zalika lana wa kana fil maqbarah. Kemudian di dalam kubur itu ada sebanyak khamsumi'atin wasittuna rajulan, ada 560 orang yang sedang disiksa oleh Allah SWT di alam kubur itu. Wa ahda zalik, kemudian laki-laki ini menghadiahkan surat Al-Fatihah dengan selawat. Dia baca surat Al-Fatihah sekali, dia berselawat kepada Nabi, dia hadiahkan kepada ahli-ahli kubur itu. Kemudian terdengar ada bisikan ini, terdengar ada panggilan, bisikan, panu dia, ada panggilan, irfa'u anhum al-azab. Hentikan Munkar Nakir. Munkar Nakir, berhenti tanya yang ada dalam kubur itu, berhenti menanya, berhenti menyiksa orang yang ada dalam kubur itu. Ini ada panggilan, hentikan siksaanmu, hentikan pertanyaanmu. Irfa'u al-azab minhum bi barakati sholati hadzal rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berkah hadiah seorang laki-laki yang soleh itu, pertama dia hadiahkan surat Al-Fatihah dan dia menghadiahkan selawat kepada ahli kubur yang ada yang sedang disiksa itu. Maka berhentilah malaikat Munkar Nakir bertanya dan menyiksa yang ada di alam barzah. Itu baru surat Al-Fatihah saja keistimewaannya. Apalagi orang yang bertadarus Al-Quran satu malam dihadiahkan kepada orang yang meninggal, atau dia menghatamkan Al-Quran. Anaknya misalnya menjadi seorang hafiz atau hafizoh misalnya, dia menjadi seorang penghafal Al-Quran,
Masya Allah, luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah SWT. Keistimewaan surat Al-Fatihah saja, belum yang lain. Makanya kita, tradisi kita kan ada surat Al-Fatihah, kemudian dizikir tahlil kan, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Itu wasiat Abdullah bin Umar, kalau aku meninggal nanti bacakan kami ini Al-Ikhlas, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian akhirnya, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi itulah anjuran bahwa kita menghadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia. Itulah keistimewaannya daripada Al-Quran itu. Apalagi bisa tadarus, kemudian ya membaca siang malamnya Al-Quran itu. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran, anak-anak kita, Masya Allah, luar biasa. Itulah antara lain daripada keistimewaan Al-Quran itu. Mudah-mudahan jadi yang kuliah subuh singkat ini, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu ya ada solusinya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ngaji, tidak bisa ngaji, ya zikirlah di rumahnya dengan ayat-ayat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nah, sudah belajar tapi tidak bisa sama sekali, insya Allah diberikan pahala oleh Allah SWT. Jangan sampai putus harap bahwa wah tawak kuah. Misalnya tidak bisa, saya belajar sudah tua, jangan. Karena kita ini kewajiban menuntut ilmu sampai liang lahat, sampai kita tua masih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sudah belajar tapi tidak bisa, insya Allah tetap dia mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi demikian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.